luring, itu tetap saja kita melakukan sebuah evaluasi. Nah, evaluasi yang dimaksud itu seperti apa? Seperti ini, Bapak Ibu. Awalnya Bapak Ibu pasti akan membuat sebuah tes kalau akan melakukan sebuah evaluasi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menghemat tiap tahunnya itu tidak membuat soal yang baru lagi, maka kita akan membuat soal yang baku. Nah, soal yang baku itu yang seperti apa? Adalah soal yang diturunkan dari instrumen dengan pengembangan instrumen, kemudian soal itu dicobakan kepada siswa dan Bapak Ibu merekam semua hasil kerja siswa itu. Dan nanti menghitung validitas, reliabilitas, dan kemudian analisis butir soalnya, apakah soal terlalu sulit ataupun terlalu mudah, dan kemudian pengecoh dari pilihan ganda juga dilihat begitu, nanti itu materi dari Ibu Elis. Nah, itu yang sebenarnya kita ingin Bapak Ibu pahami, supaya nanti soal yang Bapak Ibu gunakan pada saat tes formatif ataupun sumatif itu menjadi soal yang baku. Akan ada perbaikan di beberapa, tetapi kemudian hanya akan ada perbaikan, tidak menjadikan soal itu harus baru lagi. Ya, nanti mungkin ada beberapa trik bagaimana soal yang sudah baku, kemudian Bapak Ibu akan bisa cobakan lagi di tahun berikutnya, itu dengan hanya mengubah angka-angkanya saja, sehingga sebenarnya kualitas dari instrumen yang Bapak Ibu punya itu sebenarnya sudah tetap bagus. Pada saya ini hanya materi satu ini sebenarnya, mungkin tidak terlalu lama, jadinya nanti materi berikutnya adalah dengan Ibu Elis, bagaimana instrumen yang Bapak Ibu sudah buat, kalau dikembangkan kan dari kurikulum, kemudian begitu menjadi soal dan dicoba kepada siswa, maka hasil yang dikerjakan oleh siswa itu akan dilihat validitas instrumennya, soal maksudnya di sini. Kemudian reliabilitasnya, analisis butirnya, dan kemudian kalau diberi pengetahuan pasti Bapak Ibu kemudian diminta untuk dilatih juga bagaimana melakukan pengujian validitas instrumen tadi. Ya, ada beberapa contoh yang kemudian ini PowerPoint akan diberikan kepada Bapak Ibu kan? Oke. Jadi mungkin dilihat, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan PowerPoint ini. Kemudian perhitungan reliabilitas juga, bagaimana menganalisis butir instrumen. Jadi kalau yang sangat mudah saja, kalau satu soal itu semua anak sekelas jawabannya benar, pasti soal itu terlalu mudah. Kalau soal semuanya salah, maka soal itu terlalu sulit. Nah, yang baik adalah adanya acak ya, jawaban acak dari anak. Bahasa jelas tidak boleh menggunakan bahasa daerah jika memang digunakan di tingkat nasional. Tapi kalau memang masih di daerah dan daerahnya memang terpencil, itu boleh saja gitu ya pakai bahasa yang. Tetapi sebaiknya usahakan anak sekaligus, karena bisa saja matematika menjadi ajang untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian kalau tes terbatas, nah kita tidak melihat yang A dan B di bawah, karena butir soal tipe jawaban itu bisa berupa satu frasa atau satu angka atau satu formula, atau bisa jawaban singkat. Nah, jawaban singkat itu hanya boleh satu kata. Tadi kan ada butirnya, kalau kita nanti adalah butir yang atas, bukan hanya satu frasa, satu formula, tetapi kalau esai maka dia adalah berupa paparan, jabaran ya, untuk uraian pembatasnya. Jadi dianggapnya seperti yang di atas, untuk soal disusun dijawab melalui ekspresi, itu yang lebih tepat untuk matematika. Kaidahnya sama seperti tadi, harus sesuai indikator, terbatas, dan satu lagi di sini harus sesuai dengan jenis sekolah atau tingkat kelas. Maka tadi di kepala dari kisi-kisi harus ada tetap tingkat berapa dan kelas berapa. Sekarang pakai fase, yaitu fase A, B, C, D, E, F begitu ya. Ya, ini hampir sama tentang cara mengerjakan soal dan ada pedoman pensekolannya. Oke, sama seperti ini, dan kata lagi di bawah tidak boleh menggunakan kata setempat, tapi justru juga yang satu lagi, jangan ada yang mengandung atau menyinggung perasaan peserta didik. Itu untuk yang ini sudah
kemudian Bapak Ibu atau Bapak sudah ada yang punya kurikulum merdeka, mencoba silakan. Nah, materi selanjutnya adalah ini, kemudian validitas, reliabilitas, analisis butir, dan bagaimana merencanakan pembelajaran, evaluasi dalam pembelajaran. Nah, ini yang tadi saya katakan, Bapak Ibu dapat menggunakan materi atau pembahasan yang akan, sedang diajarkan atau yang telah diajarkan, itu boleh saja. Dan kemudian buat kisi-kisi soal tersebut, materi tersebut dalam bentuk pilihan ganda 10 soal dan batas 3 soal. Dan bagaimana nanti menghitungnya, itu ada caranya bagaimana menghitung pilihan ganda saja, kalau yang uraian saja yang disebut dengan bukan biner atau multibiner, polinom. Poli apa? Kalau bukan, kalau bukan biner apa? Polinom, ya. Nah, jadi instrumen itu kan sebenarnya alat ukur ya, alat ukur untuk mengukur kompetensi dari objek ukurnya. Gitu. Ya, jadi instrumen itu adalah yang memenuhi persyaratan akademis tentunya, gitu ya. Jadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur kompetensi dari objek ukur, ya, dan harus memenuhi standar atau memenuhi persyaratan akademis, gitu, ya. Nah, instrumen itu digolongkan dua, ya. Jadi instrumen tes dan instrumen non tes. Cuma yang banyak digunakan oleh guru di sekolah mungkin yang instrumen tes. Kalau instrumen tes itu dia mengukur performance maksimal. Jadi penguasaan terhadap materi pembelajaran gitu ya. Jadi untuk mengukur penguasaan terhadap apa yang dipelajari. Jadi mengukur itu. Mengukur penguasaan terhadap kompetensi ya, seperti tes hasil belajar, tes intelijensi gitu ya, atau tes potensi akademik. Nah, itu adalah instrumen tes. Nah, selain itu ada instrumen non tes. Nah, instrumen non tes itu yang mengukur pendapat, persepsi, pandangan, sikap. Nah, sering disebut dengan mengukur performance tipikal gitu namanya. Jadi performance tipikal. Nah, jadi seperti apa instrumen non tes itu? Ya, skala sikap gitu ya, kuesioner, angket. Nah, itu adalah instrumen, tapi instrumen non tes ya. Pedoman wawancara, lembar observasi. Nah, itu adalah instrumen non tes. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu melakukan penelitian PTK begitu ya. Nah, menggunakan sekaligus keduanya, instrumen non tes dan juga instrumen tes. Untuk mengukur kompetensi siswanya terhadap pembelajaran gunakan instrumen tes. Tapi untuk mengukur bagaimana Ibu melaksanakan PTK itu, ada observer yang mengamati, maka menggunakan lembar observasi. Kemudian ada kepala sekolah yang monef, diwawancarai, gunakan pedoman wawancara. Nah, maka juga menggunakan pedoman menggunakan instrumen yang non tes gitu. Nah, jadi menggunakan sekaligus keduanya. Kalau misalkan sedang melakukan penelitian, misalkan baik instrumen tes ataupun instrumen non tes gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini bagian saya adalah bagaimana mengontrol kualitas instrumen yang akan Bapak Ibu kembangkan. Tadi bagaimana mengembangkan instrumen itu sudah disampaikan oleh Ibu Pinta ya, ada tahap-tahapannya. Yang mulai dari penelaahan kurikulum ya, silabus, menyusun silabus, lalu membuat indikator, kisi-kisi, baru kemudian dijadikan butir, uji coba gitu ya, direvisi lagi gitu berulang kali. Ya, sampai terakhir adalah jadi dalam bentuk final yang kemudian diperbanyak, digandakan ya. Nah, jadi untuk mengontrol kualitas instrumen di sini, ini meliputi validitas dari instrumen itu, reliabilitas dan analisis butir. Ya, tujuannya apa sih kita perlu mengontrol kualitas instrumen itu? Ya, agar instrumen yang kita buat itu berkualitas tentunya kan, tidak abal-abal gitu ya. Jadi instrumennya valid gitu ya, reliable. Kemudian juga fair. Ya, untuk mengukur anak SMP ya harus sesuai dengan karakteristik anak SMP tentunya. Nggak mungkin diberikan untuk mengukur anak SMP tetapi materi yang diambil mahasiswa kuliah gitu ya, tingkatan level yang lebih tinggi. Nah, jadi harus fair dan transparan. Nah, jadi tujuannya mengontrol kualitas instrumen itu ya agar yang kita buat tentunya instrumen itu berkualitas, tidak sembarangan gitu ya. Jadi ada pedomannya, ada standarnya gitu ya. Nah, kita mulai dengan validitas dulu. Ya, jadi kita mulai dengan validitas. Validitas itu berkenaan dengan sahnya atau validnya alat ukur yang digunakan untuk mengukur objek ukur itu. Jadi valid atau sah atau tepat nggak alat ukur yang digunakan untuk mengukur
objek ukur itu. Jadi seperti mengukur panjang tentu harus menggunakan meteran, gitu kan? Mengukur berat tentu harus menggunakan timbangan. Mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer. Nah itu yang berhubungan dengan valid, betul validnya alatnya yang digunakan gitu. Jangan sampai mengukur panjang dengan menggunakan timbangan yang nggak bisa, gitu kan? Nah jadi sah atau tepatnya alat ukur yang digunakan itu ya berkenaan dengan validitas instrumen. Ya tentu banyak ya pendapat-pendapat dari ahli evaluasi sebelumnya apa sih gitu ya definisi dari validitas instrumen ya seperti yang diberikan oleh Anastasi, Gontran, Sumarna ini ya. Tapi intinya jadi validitas itu berkenaan dengan sejauh mana ya ketepatan atau kecermatan alat ukur yang digunakan dalam mengukur objek ukur. Ya, jadi objek ukurnya apa nih gitu ya? Apakah suhu badan, apakah kompetensi gitu, kompetensi atau hasil belajar gitu ya? Apa berat tadi seperti itu ya dan sebagainya. Nah, kemudian itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan validitas itu adalah berkenaan dengan kecepatan atau ketepatan dari alat ukur yang digunakan dalam mengukur objek ukur butir yang dikembangkan gitu ya dengan indikator pencapaian kompetensi yang ditetapkan gitu. Nah, kemudian setelah ditelaah oleh beberapa teman sejawat atau pakar di sini, ya kemudian hasilnya kan harus dianalisis gitu ya. Jadi hasilnya apa? Misalkan ada kalau misalkan yang sederhana biasanya itu mengambil untuk menelaah itu 3 orang gitu, ganjil gitu ya. Kenapa? Karena kalau 2 ini menyatakan kalau dia genap, kalau satu cocok yang satu tidak cocok kan kita nggak bisa mengambil kesimpulan yang mana kalau gitu ini udah bener apa enggak gitu. Ya jadi biasanya penelaah itu jumlahnya ganjil ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ganjil itu kan pasti akan ada yang lebih banyak gitu. Nah jadi kalau yang lebih banyak itulah yang kita pilih gitu. Jadi jangan genap karena kalau nanti sama posisinya antara yang cocok dengan yang tidak cocok kita sulit memutuskan gitu. Nah jadi biasanya pakar atau penelaah itu kita pilih itu ganjil. Ya paling tidak 3 gitu, paling sedikit itu 3. Kalau cuma untuk tes-tes biasa itu 3 aja lah gitu ya. Jadi kalau 2 menyatakan cocok, yang 1 enggak ya udah yang kita ambil yang banyak nih yang 2 yang cocok gitu ya. Nah tapi kalau dia banyak, nah tentu kan kita harus analisis gitu ya. Dia 10 atau 20 gitu ya. Nah kalau digunakan untuk ujian nasional misalkan soal tesnya seperti tadi gitu yang mencakup wilayah yang banyak, yang luas tentu harus dicoba. Nah, pakarnya yang dilibatkan juga banyak, maka dihitung, dianalisis. Nah, validitas isi ini bisa dengan menggunakan CVR dari Lowse, ya. Nah, ini kalau skor kecocokannya itu dia dalam dikotomi, jadi cocok atau tidak cocok gitu. Nah, kemudian bisa juga dengan menggunakan validitas dari Aiken. Nah, ini kalau skor kecocokannya itu dalam bentuk rentang, scale ya, 1 sampai 5 misalkan, atau 1 sampai 4 gitu. Ya, pokoknya dalam bentuk skala, atau 1 sampai 7 gitu. Nah, itu bisa menggunakan validitas Aiken. Nah, kita lihat di sini kalau yang menggunakan CVR. Jadi rumusnya ini ya. Rumusnya ada MP, ada M. Jadi M itu adalah banyak pakar yang memeriksa. Kemudian EP itu adalah banyak pakar yang menyatakan cocok pada butir. Ya udah butir rumus sederhananya cuma 2 NP per M min 1. Ya. Cukup sederhana. Nah, kemudian kriterianya, jadi kriterianya itu dilihat nanti nilai CVR ada 0 di sini. Jadi kalau kurang dari 0 ya, sama dengan 0 itu masih belum bisa dipakai lah ya butir itu gitu. Tapi kalau sudah lebih besar dari 0, oke, bisa dipakai ya. Nah, jadi contoh misalkan ini adalah lembar validitas isinya dulu. Jadi ini lembar validitas di mana ada indikator. Jadi ini saya ambil karena saya mengajar kuliah ya. Jadi saya buat ini indikator dari materi ring ya, di aljabar abstrak gitu. Nah, indikator yang jelas ini adalah indikator materi gitu, pencapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, lalu itu butir soalnya. Nah, kemudian di sini cocok atau tidak cocok, jadi hanya 2 dikotomi kan, cocok atau tidak cocok. Ya, kemudian ada saran gitu. Ya, kalau misalkan ada tidak cocokan diberikan tambahan apa gitu. Nah, ini misalkan contoh lembar validitas isi gitu ya. Nah, kalau di dikotomi maka tadi dianalisisnya dengan menggunakan CVR ini.
Nah, jadi pakarnya misalkan 5 orang. Jadi A, B, C, D, E itu adalah pakar. Kemudian butirnya ada 5. Jadi ini kan hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting tahu proses menghitungnya. Nah, itu butirnya ada 5 gitu. Nah, karena dia menyatakan cocok dan tidak cocok. Jadi kalau cocok itu 1, kalau tidak cocok itu 0 gitu ya. Nah hasil dari penilaian pakar adalah mengisi seperti itu. Jadi untuk butir 1 si nilai pagunya, nilai tertingginya itu adalah 5. Kemudian I-nya itu adalah R+1 sampai dengan R ditambah T min 1. Nah, karena R-nya 1, T-nya 5 dikurang 1, maka I-nya itu dari 2 sampai 5. Nah, jadi untuk menghitung mana butir yang valid, begitu ya. Ya, kita masukkan dengan validitas Eigen. Tadi rumusnya adalah sigma NI I min 1 per N dikali T min 1. Nah, NI ini adalah dari 2 sampai 5. Nah, ini menyatakan, ini kita lihat butir 1. Jadi yang dilihat butir 1. N2 ini menyatakan, NI itu menyatakan pemilihan pakar pada nilai 2. Jadi N2 itu menyatakan pemilihan pakar pada nilai 2. Nah, ini banyaknya pilihan pakar pada nilai I gitu. Ya. Nah, jadi kalau N2 itu berarti banyaknya pakar yang memilih nilai 2. Nah, ini kan nggak ada pada butir 1. Nggak ada kan? Lalu pada nilai 3, ada nggak di butir 1? Ada 2. Pada nilai 4, ada 2. Pada nilai 5, ada 1 gitu. Jadi NI itu adalah banyak pakar yang memberikan nilai I gitu. Nah, udah dimasukkan tadi sigma NI itu seperti itu. NI berarti mulai dari 2 sampai dengan 5 ya, I min 1, kemudian N 5 banyak pakarnya, T-nya adalah 5. Nah, kemudian dihitung. Oh, ternyata 0,7 lebih besar dari 0,3. Jadi artinya butirnya baik gitu. Nah, itu dilakukan untuk setiap butir. Kan ada 5 ya butirnya. Nah, itu dilakukan untuk setiap butir. Tapi sebenarnya kalau dengan Excel Bapak Ibu udah punya rumusnya, ya tinggal dimasukkan aja. Ini kan tinggal di copy paste aja rumusnya kan. Nah, jadi ini dengan validitas Kan boleh milih kan Bu antara Eigen sama yang tadi yang tergantung skornya tadi Bu. Skor dari pakar yang Ibu tetapkan itu apakah bentuknya dikotomi atau skala politomi gitu. Kalau dia dikotomi, CVR itu untuk dikotomi. Kalau validitas Eigen itu untuk yang politomi. Jadi tergantung itu, tergantung milih rumusnya yang mana, tergantung kecocokannya dalam bentuk apa gitu. Dikotomi atau politomi. Berdasarkan apa kecocokannya itu? Apa dari kualitas soalnya, atau dari soal PG, atau dari soal uraian untuk menentukan? Kecocokan itu kita tetapkan sendiri gitu. Jadi kita tetapkan sendiri kan, tadi kita sudah buat nih. Nah, kita sudah buat. Ini maksudnya Bu. Nah, jadi ini kita tetapkan sendiri. Ini kita maunya menyatakan kecocokannya ya pakai skala atau sebenarnya kalau ini cuma 2 ya, cocok tidak cocok. Cocok tidak cocok ya, sempit benar sih sebenarnya ya. Jadi hanya cocok tidak cocok, artinya kalau nggak cocok ya sudah gitu kan. Tapi kalau yang ini kan dia memiliki interval gitu. Nah, kalau yang ini kan dia memiliki interval. Jadi artinya dari sangat tidak cocok sampai sangat cocok gitu. Jadi masih memiliki toleransi lah gitu, tidak terlalu ya tidak gitu. Kalau ya tidak kan dia sakit banget gitu ya sebenarnya. Itu tergantung Ibu gitu yang buat instrumennya, mau divalidasi, maunya pakar itu memberikan penelaahannya itu saklek ya tidak saja atau dalam bentuk yang masih ada toleransi lah gitu, misalkan ya diberi skala 1 sampai 5 misalkan. Ya seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik. Itu tadi validitas isi. Nah, berikutnya adalah validitas konstruk. Nah, kalau validitas konstruk itu berkenaan dengan indikator dari variabel
ya variabel yang ditetapkan sebagai objek ukur. Ya, jadi dari variabel itu kan kita dapatkan definisi konseptualnya. Ya, misalkan apa? Misalkan kemampuan pemecahan masalah gitu. Kemampuan pemahaman konsep, kemampuan komunikasi matematik. Kan kita mencari dari literatur ya. Definisi konseptual dari pemahaman konsep itu apa sih gitu. Definisi konseptual dari pemecahan masalah itu apa sih gitu. Nah, sekarang itu kan sebenarnya kemampuan hasil belajar itu tidak hanya hasil belajar saja, tapi harus dipilah-pilah lebih spesifik seperti itu. Jadi tidak hanya hasil tunggal satu saja gitu hasil belajar, tapi kemampuan matematik itu harus dilihat dari kemampuan pemahaman konsepnya, kemampuan pemecahan masalahnya, kemampuan representasi matematisnya begitu. Jadi tidak global satu aja hasil belajar gitu ya. Jadi bisa dilihat spesifik dari kemampuan matematiknya tersebut ya. Dan kemampuan spesifik itu juga sudah dicanangkan gitu ya oleh NCTM gitu ya. Jadi memang kemampuan matematik itu bisa dipilah-pilah seperti itu ya, tidak yang selama ini kita punya kan tunggal saja satu sebagai hasil belajar gitu ya, padahal hasil belajar matematik gitu, padahal kemampuan matematik itu hanya punya banyak gitu ya, kemampuan seperti itu. Nah, jadi validitas konstruk itu berkenaan dengan konstruk dari definisi konseptual dari kompetensi yang kita ukur itu gitu. Jadi artinya dari kemampuan pemahaman konsep atau kemampuan pemecahan masalah itu kan nanti harus dilihat indikatornya gitu. Jadi untuk dikatakan dia memiliki kemampuan pemecahan masalah itu kan harus ada indikatornya apa sih gitu ya. Nah, misalkan saja untuk melihat kalau misalkan sikap gitu ya, untuk melihat sikap agresif gitu ya. Nah, ada indikatornya apa? Nah, indikatornya misalkan mudah menyerang gitu. Kemudian mudah tersinggung. Nah, itu kan indikator-indikator agresif misalkan. Kemudian mudah berkata kasar. Nah, itu adalah definisi konseptualnya tentang agresif gitu. Jadi mudah menyerang, mudah tersinggung, mudah berkata kasar begitu misalkan. Nah, itu adalah indikator-indikator. Nah, jadi indikator itu dicari berdasarkan tentunya sumber-sumber bacaan yang mendefinisikan tentang kemampuan tersebut gitu ya. Nah, jadi konstruk itu adalah itu ya. Jadi misalkan ini adalah kemampuan pemahaman konsep. Nah, indikator-indikator ini perlu dicari dari literatur, dari beberapa pendapat-pendapat, kemudian kita sintesiskan gitu. Oh, ternyata dari pendapat ini indikator dari kemampuan pemahaman konsep itu ada 5. Dari yang A gitu misalkan, dari ahli A gitu. Lalu dari ahli B ada 7. Lalu dari ahli yang C ada 4 gitu. Tapi ternyata kalau ditarik persamaannya dari ketiga pakar tadi ada 4 indikator yang dimiliki bersama-sama gitu misalkan. Nah, maka indikator itulah yang kita pilih. Berarti kita bisa memilih 4 indikator ini saja untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep gitu. Karena dari ketiga pakar itu dihasilkan indikator yang sama gitu. Nah, jadi misalkan kemampuan pemahaman konsep, nah apa indikatornya? Menyatakan ulang, definisi gitu ya. Kemudian mengklarifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhinya atau tidak persyaratan yang membentuk konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi, memberi contoh dan mencontoh, menggunakan algoritma terkait konsep, menggunakan konsep sesuai dalam yang sesuai dalam memecahkan masalah sehari-hari. Nah, jadi ini konstruknya. Jadi kita sebut konstruknya. Jadi kalau isi tadi adalah kesesuaian dengan kurikulum materi pembelajaran. Kalau konstruk adalah konstruk yang membentuk kompetensi itu. Nah, jadi itu validitas konstruk. Nah, ini juga sama ya. Jadi validasinya bisa dalam bentuk cocok tidak cocok atau dalam bentuk skala tadi gitu. Nah, jadi bisa juga diuji dengan menggunakan tadi CVR atau validitas Eigen ya, tergantung tadi cocok atau tidak, dan juga tentang skalanya. Nah, jadi itu validitas isi, validitas konsep itu yang berkaitan dengan penelaahan pakar ya Bapak Ibu ya. Jadi yang berkaitan dengan penelaahan pakar ya, teman sejawat artinya gitu, yang memberikan penilaian terhadap instrumen yang kita buat
Jadi kita hasilkan, kemudian dari hasil draft 1, dari hasil penelaahan diperoleh draft 2 dari instrumen setelah direvisi berdasarkan masukan dari penelaahan pakar. Nah, kemudian berikutnya kita lakukan validitas empiris. Jadi apa itu? Instrumen yang sudah dibuat di draft 2 kita uji coba di lapangan terhadap objek ukur yang levelnya sama yang mau diukur itu. Jadi misalkan kita mau mengukur pada kelas 7 gitu ya, kita gunakan instrumen itu ya diuji coba juga pada kelas 7 gitu. Nah, itu berdasarkan uji coba di lapangan. Nah, kemudian dari hasil uji coba itu kita analisis, kita periksa, itulah yang disebut dengan validitas empiris. Jadi validitas yang diuji berdasarkan data lapangan gitu ya. Nah, disebut juga sebagai validitas kriteria. Jadi validitas empiris ini disebut juga sebagai validitas kriteria. Di mana kriterianya itu bisa berasal dari instrumen itu sendiri, ya, yang disebut dengan kriteria internal, atau yang berada di luar instrumen itu. Nah, itu yang disebut dengan kriteria eksternal. Makanya tadi validitas empiris itu dibagi lagi validitas internal dan validitas eksternal gitu ya. Jadi kalau validitas internal itu berdasarkan kriteria dari instrumen itu sendiri sebagai satu kesatuan, ya, sebagai satu kesatuan keseluruhan butirnya. Jadi yang dilihat ke dalam instrumen itu sendiri, apakah butir-butirnya itu merupakan satu kesatuan, ya. Nah, ini yang disebut sebagai validitas butir. Nah, sementara validitas eksternal, nah itu berdasarkan kriteria di luar instrumen itu, yaitu dengan cara melihat korelasinya dengan skor dengan instrumen di luar instrumen itu, ya. Nah, jadi misalkan dibandingkan dengan instrumen lain. Nah, biasanya yang menjadi banding itu adalah instrumen baku gitu. Ya, instrumen baku. Nah, itu kalau kita membandingkan dengan instrumen lain, maka dia disebut validitasnya itu adalah validitas eksternal, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita melihat hanya ke diri instrumen itu sendiri, yang dilihat validitas internal. Aduh, Bapak batuk nih. Ngomongin lagi. Ya ampun, banyak nih. Gimana dong? Aduh. Nah, validitas internal ini sering juga disebut sebagai validitas butir, ya, validitas butir. Jadi memeriksa sesuatu yang sama, objek ukur sama, dilakukan pengukuran berulang-ulang, itu harus memberikan hasil yang sama. Itu namanya konsisten, ya. Jadi mengukur panjang dengan menggunakan meteran, kalau ini sudah diukur 1,20, diulang lagi misalkan nanti siang, dia panjangnya harus tetap 1,20. Diukur lagi seminggu lagi, harus tetap 1,20. Nah, itu namanya reliable instrumen, ya. Jadi konsistensi dari instrumen itu di dalam mengukur objek ukur yang sama yang dilakukan berulang-ulang. Nah, jenis reliabilitas instrumen juga banyak Bapak Ibu. Ya, jadi ada realitas internal, ada realitas eksternal. Realitas eksternal, realitas stabilitas, setara, dan pilah paru. Nah, jadi kalau realitas eksternal di sini, ini kita lihat berdasarkan kepada eksternal. Ya, jadi berdasarkan tanggapan dari responden di luar, ya, di luar instrumen itu, gitu. Jadi untuk mengetahui konsistensi alat ukur itu berdasarkan tanggapan responden terhadap tes gitu. Makanya dia disebut reliabilitasnya berdasarkan tanggapan, atau konsistensinya konsistensi eksternal. Nah, di sini jadi bisa mencakup tadi realitas eksternal itu adalah realitas stabilitas. Jadi kalau realitas stabilitas ini alat ukurnya sama, objek ukurnya sama, tetapi dilakukan berulang gitu. Dilakukan berulang. Misalkan pagi diukur, kemudian nanti sore diukur lagi gitu. Hasilnya korelasinya gimana gitu ya? Kalau bagus, ya berarti artinya alat ini reliable gitu. Jadi hanya membandingkan alat ukur yang sama yang dilakukan pengukurannya 2 kali dengan waktu yang berbeda gitu. Ya, penghitungannya hanya dengan menggunakan koefisien korelasi persen per moment. Nah, cuman kelemahannya adalah biasanya tes pertama itu akan mempengaruhi tes yang kedua. Kalau tesnya sama, ada faktor ingatan dari respondennya kan, dia masih ingat gitu.
terus pada waktu tadi di antaranya itu dia sudah sempat belajar gitu. Oh ternyata tadi jawaban saya yang ini salah, seharusnya begini. Akhirnya tes yang kedua lebih baik daripada tes yang pertama. Nah jadi itu ada kelemahan juga. Jadi artinya tuh dipengaruhi oleh hasil tes pertama ya, waktu bertambah juga kemungkinan ada responden yang hilang gitu. Jadi pada waktu tes yang pertama ikut, ternyata tes yang kedua dia nggak ikut. Jadi itu ada kelemahannya juga. Ya. Nah kemudian ini pengukurannya hanya dengan menggunakan korelasi produk umum saja tadi. Jadi ini hasil tes yang pertama, ini hasil tes ulangannya. Gitu ya. Nah, kemudian lihat aja korelasinya. Kalau korelasinya besar, ya berarti konsisten gitu, reliable gitu ya alat itu. Nah, kemudian ada yang setara. Nah, kalau yang setara ini dibuat dua instrumen yang sifatnya setara. Ya, dua instrumen yang setara diukur terhadap objek ukur yang sama gitu. Jadi pengukurannya dilakukan 2 kali ya, tetapi dengan objek yang sama. Jadi diperoleh melalui pengukuran 2 kali dengan 2 instrumen yang setara. Nah, jadi setara. Jadi artinya di sini kelemahannya Bapak Ibu harus membuat 2 instrumen. Menjamin kesetaraan antara kedua instrumen itu juga termasuk masalah juga gitu. Bagaimana bisa menjamin kesetaraannya? Jadi artinya di sini indikator yang diukur sama, tingkat kesulitannya sama gitu ya. Nah, itu yang harus dijaga gitu kan. Kemudian juga kalau materinya tentang apa gitu ya, nah itu juga harus jadi harus dijaga kesetaraannya. Nah jadi kelemahannya pada menjaga kesetaraan kedua tes dan juga tentu tenaga waktu kita membuat instrumen lebih banyak kan, jadi harus membuat instrumen 2 kali gitu ya, 2 kali mengukur objek ukur yang sama. Udah bisa? 2 menit lagi. Nah jadi sama mengukurnya juga dengan korelasi persen produk momen aja. Jadi misalkan ini skor tes pertama, ini skor tes yang kedua, udah tinggal diukur aja korelasinya. Tapi 2 tes yang berbeda namun setara gitu ya. Setara itu ya dilihat dari indikatornya, kemudian level kesulitannya, yang seperti itu ya. Nah kemudian ada nih yang lebih reliabilitas eksternal yang lebih lebih sederhana, yaitu reliabilitas bilah paruh. Kita hanya perlu membuat sekali aja, membuat 1 aja gitu, 1 instrumen, mengadakan pengukurannya juga cuma sekali aja gitu, tidak perlu berulang 2 kali ya pada waktu yang berbeda gitu, gak perlu. Jadi instrumen yang dibuat cuma 1, melakukan pengukurannya juga sekali, menghemat waktu ya, tenaga ya. Nah untuk mengukur reliabilitas bilah paruh ini, itu kita bagi 2 gitu. Jadi instrumennya kita bagi 2, nomor pilihan yang genap dengan nomor pilihan yang ganjil. Nah, cuma syaratnya kalau menggunakan reliabilitas bilah paruh, banyak instrumennya, butirnya itu harus sejumlah genap. Karena kan harus dibagi yang sama ya, dibagi yang sama. Nah, jadi berarti ini harus genap. Dibagi nomor yang ganjil dengan nomor yang genap, itu dilihat korelasinya. Tapi tentu nomor ganjil dan nomor genap itu dia harus setara gitu ya. Jadi kalau misalkan nomor genap 1